Saya manusia biasa, makan nasi. Semua angka-angka itu menunjukkan Saya manusia biasa, makan nasi. Kurang dari 3 hari lagi atau beberapa jam terhitung dari video ini dibuat, Presiden Jokowi atau sapaan akhir-akhir ini kita dengar dipanggil Mulyono akan berakhir pada 20 Oktober bulan ini. Terima kasih Pak Jokowi atas 10 tahun memimpin Indonesia. Telah mendedikasikan diri buat bangsa dan negara ini. Terima kasih juga atas segala perjuangannya Bapak demi bangsa kita ini, atas apa yang telah Bapak torehkan buat negeri tercinta ini. Kalau kita flashback ke belakang, nama Jokowi tidaklah asing bagi sebagian besar rakyat Indonesia. Setelah selesai memimpin Solo selama 10 tahun, Jokowi diboyong ke Jakarta untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta. Disitulah nama Jokowi mulai dibicarakan di berbagai pemberitaan di televisi. Wajah Jokowi disorot di mana-mana. Kader PDIP bertubuh kurus itu digambarkan sebagai sosok yang sederhana, merakyat, murah senyum, dan tampil apa adanya dengan segala kepolosannya. Ditambah lagi, narasi-narasi yang berkembang pada waktu itu, beliau adalah sosok yang berhasil memajukan kota Solo dengan segudang prestasinya. Image dan citra positif dari seorang Jokowi itulah yang kemudian menghantarkan dia berjalan mulus terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta yang berpasangan dengan Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Lagi-lagi di Jakarta, Jokowi masih digambarkan sebagai sosok yang merakyat, yang suka belusukan, bahkan turun ke gorong-gorong, yang kemudian dia disebut Bapak Gorong-Gorong hingga saat ini. Lagi-lagi, belum selesai sampai 5 tahun menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Jokowi kemudian diboyong maju sebagai calon presiden oleh sebagian besar rakyat Indonesia pada waktu itu, karena melihat Jokowi adalah simbol perubahan yang akan memajukan bangsa ini. Ditambah lagi citra positif yang dimiliki seorang Jokowi itu. Walau partainya sendiri yaitu PDIP awalnya sempat meragukan Jokowi, namun partainya juga tidak mampu membendung keinginan rakyat pada waktu itu, yang akhirnya PDIP pun mencalonkan Jokowi sebagai calon presiden 2014 berpasangan dengan Yusuf Kalla, dan yang menjadi rival mereka adalah Prabowo Hatta. Jokowi secara terang-terangan melawan Prabowo yang dulunya turut berkontribusi menghantarkan dirinya menjadi DKI 1. Melihat Jokowi sebagai sosok yang sederhana, merakyat, dianggap dekat dengan rakyat sebagai simbol perubahan, apalagi sosok Jokowi yang terlahir dari keluarga sederhana, membuat saya simpatik sama beliau, dan untuk pertama kalinya setelah saya cukup umur dan sudah mengantongi KTP, saya pun ikut serta dalam memberikan suara saya pada Pilpres 2014 dengan memilih Jokowi. Dan setelah Jokowi terpilih, dia kemudian menjalankan tugas-tugasnya layaknya sebagai seorang pemimpin. Banyak kebijakan yang beliau buat. Bagaimana kita bisa melihat sosok bertubuh kurus itu mulai melakukan pembangunan di mana-mana. Infrastruktur di darat pun mulai dikembangkan, mulai dibangun, mulai dikerjakan. Mulai dari mengalokasikan anggaran dana desa ke masing-masing desa di seluruh Indonesia. Pembangunan jalan, jalan tol, bendungan, pembangunan internet cepat dan murah, membuka daerah-daerah yang terisolir dan lain sebagainya, digenjot hampir di seluruh wilayah tanah air ini. Tidak kalah di laut pun ditata, kapal asing pencuri ikan dibom, adanya kapal tol laut untuk menghubungkan pulau-pulau terluar demi pemerataan ekonomi dan lain sebagainya. Di sisi lain, Jokowi juga berhasil merebut saham Freeport menjadi milik mayoritas Indonesia. Jokowi berhasil menguasai sumber minyak kita seperti Blok Rokan, Blok Mahakam yang puluhan tahun dikuasai asing, kemudian dikelola atau diambil alih dan dikelola oleh Pertamina. Jokowi juga berhasil membuat BBM satu harga sehingga harga BBM di Papua yang biasanya lebih mahal bisa sama dengan harga di daerah lain.
dan tentunya masih banyak yang lainnya lagi. Segala pencapaian yang diraih Jokowi selama periode pertama 2014 sampai 2019 itu kemudian menghantarkan sosok yang suka belusukan di hampir semua daerah di Indonesia ini kembali terpilih untuk kedua kalinya di 2019, di mana Jokowi yang didampingi kakek Maruf Amin kembali menang mutlak atas rival lamanya Prabowo Subianto yang berdampingan dengan Sandiaga Uno. Tak ada yang banyak berubah seperti periode kemarin. Malah yang cukup bikin kaget kita adalah di mana demi rekonsiliasi, Jokowi mengajak mantan rivalnya Prabowo untuk bergabung di Kabinet Kerja Jilid 2 Jokowi Maruf dan diberi jatah kursi Menteri Pertahanan. Lalu seperti biasa, Jokowi tetap terus menggenjot pembangunan di berbagai daerah. Di berbagai pemberitaan, Jokowi sibuk meresmikan pembangunan di mana-mana. Jokowi juga mulai sibuk cari investor di luar negeri melalui kaki tangannya Opung Luhut Binsar Panjaitan. Jokowi melawan dunia barat terkait kebijakan ekspor nikel dan bauksit mentah yang secara ekonomis merugikan Indonesia. Pembangunan smelter mulai digenjot di mana-mana, dan lain sebagainya. Dan di periode kedua inilah Jokowi mulai sibuk dengan pembangunan IKN. Sekilas di awal-awal kepemimpinan Jokowi di periode kedua memang semuanya berjalan mulus. Serangan demi serangan dan fitnahan demi fitnahan terhadap Jokowi oleh musuh politiknya sejak dari periode pertama sudah menjadi hal biasa. Jokowi tetap santai dan tidak menghiraukan, tapi pendukung garis keras Jokowi menjadi garda terdepan dalam membela Jokowi atas segala serangan dari lawan politiknya itu. Melalui berbagai platform media sosial, dari YouTube hingga Instagram, termasuk saya, kami pasang badan demi membela Jokowi, yang kemudian kami dituduh sebagai buzzer RP, walau kami sendiri tidak merasa bagian dari buzzer, karena memang tidak pernah mendapat bayaran. Tapi ini semua murni dari hati nurani untuk membela seorang Jokowi. Selama 2-3 tahun di periode kedua Jokowi, tampak biasa-biasa saja dan semua berjalan normal. Tapi menjelang Pilpres 2024, kami melihat gelagak dan gerak-gerik Jokowi sudah agak lain. Tidak seperti biasanya. Dan bukan hanya Jokowi saja. Anak-anaknya juga sudah mulai berubah, yang dulunya tidak suka politik, yang dulunya hanya ingin jadi pebisnis, tapi mulai merambah ke dunia politik. Sang kakak misalnya beberapa tahun lalu memang sudah maju sebagai wali kota Solo. Tapi okelah, itu tidak jadi masalah. Kaget-kaget, sang adik baru 1 hari jadi kader anggota PSI, langsung diangkat jadi ketua umum partai berwajah anak muda itu. Ya, tapi itu juga terserahlah, karena itu internal di dalam sebuah partai politik yang tidak ada urusan dengan negara. Bahkan, anak kedua Jokowi itu terseret kasus gratifikasi karena naik jet privat. Awalnya isyarat Jokowi terkait rambut putih dahi berkerut, yang kemudian publik berpendapat bahwa itu Ganjar Pranowo, dan kemudian ada pernyataan Jokowi yang berkata, setelah ini giliran Pak Prabowo. Juga sulit ditebak. Sebenarnya kriteria yang mau dari Jokowi itu siapa? Namun akhirnya pilihan Jokowi jatuhnya ke Prabowo. Gelagat dan gerak-gerik Jokowi menjelang politik Pilpres 2024 pun semakin aneh dan menambah keyakinan kami, para mantan pendukungnya, kalau Jokowi tidak sejalan lagi dengan apa yang kebanyakan rakyat harapkan. Jokowi juga bukan sosok yang berpegang teguh pada idealisme. Awalnya Jokowi alias Mulyono merasa heran ketika ditanya wartawan terkait pencalonan Gibran di bulan Mei 2023. Jokowi terheran-heran karena tidak mungkin Gibran maju calon wakil presiden, sedangkan umur Gibran masih di bawah 40 tahun dan pengalaman politik Gibran belum matang. Tapi lewat beberapa bulan kemudian, pernyataan Jokowi pun berubah drastis seperti ini. Pertama umur, yang kedua kan baru 2 tahun aja jadi wali kota. Yang logis saja lah. Pembohong. Ya orang tua itu hanya
tugasnya mendoakan dan merestui. Tapi Bapak Keputusan semuanya karena Bapak setuju nggak Pak? karena sudah dewasa, jadi Bapak- jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan. Bapak setuju nggak kalau Gibran maju? anak-anak kita? Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Seketika itu juga menjelang Pilpres, MK di bawah komando pamannya Gibran, iparnya Jokowi alias Mulyono itu membuat keputusan menerima dan mengabulkan sebagian gugatan nomor 90 di mana Gibran bisa lolos sebagai calon wakil presiden. Katanya keputusan itu berlaku untuk semua anak muda, namun faktanya malah Gibran si minim literasi itu yang maju. Anak mantu Jokowi pun saat ini menjadi bulan-bulanan rakyat, di mana seruan bagi KPK untuk usut kasus Blok Medan milik Bobi Nasution di Maluku Utara sana. Kemudian orang-orang sekeliling Jokowi mulai sibuk di depan media mengklarifikasi kesana kemari, namun ujungnya membela keluarga Jokowi. Pada akhirnya, mau tidak mau, suka atau tidak suka, wakil presiden kita adalah hanya boneka mati yang tidak bisa berbuat banyak. Apa yang kita mau harapkan dari sosok pemimpin seperti Gibran yang dari kecil saja tidak terbiasa membaca buku? Artinya Indonesia telah melahirkan satu-satunya pemimpin muda yang minim literasi di tengah minat baca Indonesia yang sangat rendah ini. Nah, saya ingin tahu kalau Bapak dan Ibu itu kalau di rumah kebiasaan membaca itu ditularkan juga atau lebih terserah anak-anak begitu? Kalau di rumah sih terserah anak-anak ya. Jadi sebenarnya budaya baca buku di rumah saya nggak ada. Dan tinggal hitung hari saja, Prabowo Gibran bakal dilantik dan menyandang status sebagai presiden dan wakil presiden. Namun semua itu tidak langsung berakhir sampai di sini. Musuh-musuh politiknya Jokowi dan mantan pendukung Jokowi, termasuk PDIP, akan terus menguliti keluarga Jokowi. Jokowi dianggap melegalkan dinasti politik yang membawa presiden buruk buat bangsa ini ke depannya. Seruan tangkap Jokowi pun bergema di mana-mana. Ketika musuh politik Jokowi seperti Amin Rais dan kawan-kawannya terus menguliti Jokowi, maka kami para mantan pendukung Jokowi hanya angguk-angguk tanda mengamini apa yang dilakukan musuh politik Jokowi itu. Kami tentu tidak bisa membela. Kalaupun mau membela, kiranya mau membela dari segi mananya. Semuanya sudah terang benderang. Tidak ada yang bisa membela kecuali tersisa para oportunis yang takut kehilangan jabatan atau kekuasaan yang terus membela keluarga Mulyono itu. Jokowi alias Mulyono bagi kami bukan lagi sosok seperti yang dulu yang dikenal sederhana, merakyat, tapi sosok yang tamak dan rakus akan kekuasaan. Sosok yang sudah betah dan nyaman akan kekuasaan sehingga takut kehilangan kekuasaan itu. Itulah sifat manusia yang gila akan kehormatan, gila akan jabatan, kekuasaan, dan lain sebagainya. Apapun caranya, walaupun itu ilegal sekalipun, tetap dilabraknya. Memang terkadang kekuasaan dan jabatan membuat orang menjadi gelap mata dan lupa daratan. Terima kasih Pak Jokowi alias Pak Mulyono atas 10 tahunnya, walau di akhir masa jabatan Bapak dihina. Tapi itulah realitasnya dari apa yang sudah Bapak perbuatkan. 1000 kebaikan yang telah Bapak teteskan buat negeri ini, pada akhirnya rusak dan sirna akibat suatu kesalahan di penghujung masa jabatan Bapak yang seharusnya di akhir masa jabatan rakyat menangis karena kehilangan sosok yang sederhana dan merakyat itu. Namun malah itu terbalik 180 derajat di mana Bapak dibully, dihina, diolok, bahkan diancam dijebloskan ke dalam penjara atas dugaan kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran selama ini. Semoga kedepannya tidak ada lagi bermunculan Jokowi-Jokowi atau Mulyono-Mulyono yang lain di negeri ini. Sayonara Pak Jokowi. Selamat menikmati uang pensiunan dari pajak rakyat. Terima kasih.